Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Andadia Pratama dari K3 Seminar SDM. Nah, di sini saya akan mereview artikel yang ditulis oleh Yoel Brando Sitopu dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul The Influence of Motivation, Work Discipline, and Compensation on Employee Performance, di mana artikel ini dimuat dalam jurnal Golden Ratio of Human Resource Management volume 1 isu 2 pada tahun 2021. Kemudian latar belakang pada penelitian ini, pada poin pertama dijelaskan perusahaan outsourcing merupakan salah satu jenis perusahaan yang dapat menunjang terciptanya pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. PT Sinar Jembleh Sukses Indo tidak menyurutkan semangat perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan atau meningkatkan laba perusahaan. Nah, pada poin kedua, dalam pelaksanaannya kompensasi masih menjadi masalah, di mana jumlah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tidak cukup untuk kebutuhan karyawan. Keluhan tentang kompensasi ini belum diangkat di forum resmi. Dari wawancara diperoleh informasi mengenai masalah lain, yaitu kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja mengakibatkan kurang optimalnya karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan tersebut terlihat dari beban kerja yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan reward yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Kemudian untuk kepuasan kerja akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas karyawan dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian pada poin ketiga, motivasi karyawan berkaitan dengan alasan karyawan untuk bekerja, kebahagiaan karyawan, dan semangat karyawan dalam bekerja. Motivasi karyawan akan mempengaruhi disiplin kerja dalam absensi dan keterlambatan karyawan. Motivasi diberikan kepada karyawan mendorong karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara opsional mengikuti yang diinginkan tujuan seorang pemimpin atau perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Disiplin kerja merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga karyawan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan dilakukan oleh perusahaan untuk karyawan merupakan salah satu bentuk pengendalian. Pengawasan dilakukan agar perusahaan dapat dengan mudah memantau kinerja karyawan selama proses kerja agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, mengetahui faktor pendukung tercapainya kinerja karyawan. Kemudian metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Kemudian populasi dalam penelitian ini secara keseluruhan dijadikan sampel yang berjumlah 130 karyawan. Kemudian untuk pembahasan penelitian ini, dari 130 responden didapatkan hasil bahwa data diklasifikasikan perempuan sebanyak 57,31%, usia 18 sampai 27 tahun sebanyak 70 orang 53,84%, dengan pendidikan SMA atau SMK sebanyak 68 orang dengan persentase 52,31%, dan masa kerja 66
6-10 tahun sebanyak 48 orang dengan nilai persentase 36,92%. Kemudian dari hasil analisis regresi nilai X1 sebesar 0,079. Artinya jika ada kenaikan atau penambahan X1 sedangkan variabel X2 dan X3 konstan, maka Y bertambah. Kinerja karyawan meningkat sebesar 0,079 unit, begitu pula sebaliknya. Dan nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,337, di mana disiplin kerja meningkat sebesar satu ini, sedangkan variabel bebas lainnya tetap. Kinerja pegawai meningkat sebesar 0,337 unit dan sebaliknya koefisien regresi kompensasi X3. Kemudian nilai koefisien regresi X3 didapatkan nilai 0,376 yang artinya kompensasi meningkat satu tingkatan, sedangkan variabel bebas lainnya tetap. Kinerja karyawan meningkat sebesar 0,376% dan sebaliknya. Di dalam uji T, seluruh variabel bernilai positif lebih besar dari T tabel dan seluruhnya signifikan. Dan dalam uji F simultan, nilai lebih besar dari F tabel dan nilainya signifikan, di mana secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian berdasarkan nilai R-square yaitu 0,936 atau 93,60%, kinerja karyawan, sedangkan sisanya 6,40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, dengan diperoleh persamaan linear berganda yaitu min 5,258 plus 0,079 X1 plus 0,337 X2 plus 0,376 X3. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain disiplin kerja, kompensasi, dan motivasi. Kerja disiplin diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Dengan disiplin, karyawan akan berusaha untuk melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. Disiplin harus ditegakkan dalam organisasi atau perusahaan, karena tanpa disiplin karyawan yang baik, akan sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuan mereka. Kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah disiplin. Yang utama, tujuan tindakan disipliner adalah untuk memastikan bahwa perilaku karyawan konsisten dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Disiplin adalah suatu bentuk kesadaran atau kesediaan seseorang untuk mentaati semua aturan organisasi, peraturan perusahaan, dan norma sosial yang berlaku. Disiplin dapat diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat waktu, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan review artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.